Fakta ataukah hoax bahwa Prabowo mencari pengganti Wapres Gibran? Handphonenya nyala nggak bang? Hah? Udah dihubungin? Bang Gibran sekarang lagi selanjutnya terkait dengan informasi Prabowo dan Gibran. Benar. Fakta ataukah hoax bahwa Prabowo mencari pengganti Wapres Gibran? Handphonenya nyala nggak bang? Hah? Udah dihubungin? Bang Gibran sekarang lagi ke Afrika Selatan ya, mewakili Pak Prabowo ke KTT G20. G20 ya. G20. Jadi kita tunggu pidato Pak Gibran ya, ntar ya. Siap. Pidato kan ya kalau G20 ya? Biasanya ya. Pidato kan kayak waktu Pak Jokowi. Iya, benar. Game of Thrones itu ya, waktu itu Pak Jokowi sempat pidato terkait dengan itu. G20 ya. Ya, mungkin Bang Gibran pengen ada nostalgia ya dengan bapaknya terkait dengan Pak Jokowi kemarin ke Bloomberg ya. Kan dia Kemarin ke Singapura. Iya, ke sebelumnya acara sih, Bloomberg. iya. Acara Bloomberg gitu. Acara Bloomberg sebagai dewan penasehat ya. Iya, dewan penasehat. Dia ketemu utusan khusus Raffi Ahmad dong. PM Singapura. Oh, PM Singapura, keren utusan presiden RI. Utusan khusus atau pejabat teras di Singapura lah. Okay. Dia posting di IG-nya. IG-nya. Tapi lihat IG-nya rambutnya udah pada rontok ya. Iya. Udah belum lihat, Bang? Belum. Spill dulu dong. Serius? Mantan presiden kita itu. Serius. Panasnya sering pakai topi ya sekarang Pak Jokowi ya? Nah, itu dia kemarin itu dia nggak pakai topi. Pak Jokowi udah rontok ya rambutnya. Nah, coba kita lihat. jadi memang tuh. Oh iya ya. Oh iya. Menipis ya. Menipis ya. Jadi, mungkin karena, tapi wajahnya udah nggak seperti dulu ya kayaknya. Iya. Memang faktor usia atau faktor yang lain kita nggak tahu. Iya, oke. Karena data kesehatan itu adalah data pribadi. Data pribadi. Kalau ijazah bukan data pribadi. Bukan data tertutup ya, dia data terbuka. Nah, ini kenapa informasi Prabowo cari pengganti Wapres ini beredar? Bang Gaib mungkin masih ingat ketika Purnawirawan Jenderal kumpul. Oh iya. Purnawirawan. Yang menggugat. Benar. Wapres. Dan ada rencana mereka datang ke DPR meminta petinggi DPR untuk segera bahkan mengajukan surat ke presiden. Surat gitu ya. Nah, di sini ada memanfaatkan informasi ini dan minta Gibran ini diganti. Nah, setelah kita cek penelusuran kita, memang usulan ini muncul ketika Purnawirawan itu, Bang. Oke. Purnawirawan itu. Nah, sampai saat ini kita cek itu di fakta di beberapa media. Karena jika ini sudah bergulir, pasti ada alasan kuat ketika seorang Wapres harus diganti. Pidananya kalau nggak salah Mbak Bivitri itu pernah bilang kasusnya itu harus berat dan yang itu bisa memungkinkan DPR kemudian melakukan impeachment atau mengganti. Kasus itu korupsi dan itu harus disetujui MK juga kalau nggak salah. Kasus itu korupsi, pidana berat kali kemudian korupsi, kemudian mengkhianati negara, memberikan informasi rahasia negara kepada pihak lain, asusila kalau tidak salah, asusila itu, dan itu pun tidak bisa langsung diputuskan oleh presiden kalau nggak salah. Jadi nggak bisa tuh presiden tiba-tiba memutuskan untuk mengganti Wapres anaknya. Dan korupsi juga masuk ya? Korupsi masuk, meninggal dunia ya, atau cacat yang berkepanjangan ya. Benar. Nah, kemudian kenapa kemudian ada analisis ya, kenapa Gibran ini masih berada sebagai Wapres gitu ya, karena di pemilihan ini mereka satu paket. Dan sekarang walaupun ramai penolakan, tetapi bagaimanapun Prabowo masih butuh Jokowi dong. Ya. Nah, karena kan 10 tahun memimpin
relasi kekuasaannya tentu masih mengakar. Dan itu masih dibutuhkan oleh seorang Prabowo. Makanya banyak menterinya Pak Jokowi juga masih diangkat kan? Ya, orang-orang kepercayaan Jokowi juga masih ada di kabinet. Keseimbangan juga di pemerintahan. Tidak ada satupun informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo kecewa. Yes. Terus apalagi kecewa aja nggak ada, apalagi minta ganti ya, gitu. Dan biasanya setelah isu ini bergulir, kalau misalkan rame lagi gitu ya, Prabowo datang ke Solo biasanya. Iya. Ingat kan 2 kali kan? 2 kali. 2 kali waktu itu tiba-tiba Prabowo udah di Solo aja gitu. Dan Pak Jokowi udah melakukan kunjungan balasan waktu itu ya. Kunjungan balasan. Jadi indikasinya masih kuat Prabowo akan mempertahankan Gibran. Sampai saat ini kita nggak tahu besok sampai atau lusa gitu ya. Ya. Karena politik itu bisa berubah seiring perubahan arah angin. Gitu. Jadi sesuatu yang pasti itu ketidakpastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Itu yang namanya politik. Sekarang bisa jadi kawan, terkesannya kawan setia, bahkan setia abadi sampai mati kita akan berkoalisi. Tapi itu hanya di bibir saja. Ketika ada perubahan situasi, itu bisa berubah dalam sekejap. Kesetiaan itu berubah jadi pengkhianatan. Contohnya adalah hubungan antara PDIP dan Joko Widodo. Udah 10 tahun bersama. Besti lama. Besti sangat lama, dari mulai wali kota Solo, Gubernur DKI, kemudian Presiden, sampai 9 tahun lebih lah ya. Menjelang 10 tahun, menjelang 10 tahun berpecah. Itu terjadi perpecahan antar dua kelompok itu. Padahal sebelumnya mereka bersatu. Jadi politik, suasana dan lain-lainnya memberikan pengaruh kuat terhadap hubungan seseorang. Hubungan suami istri aja yang diikat dengan sakral, yang ada dalam kitab suci aja bisa berantakan. Apalagi hubungan politik yang maharnya cuma mahar kekuasaan atau mahar jabatan. Itu mah kepentingan. Gak usah ditanya gitu. Makanya kalau kita, ada teman saya ngomong gini, mau masuk politik gak? Enggak. Iya. Kalau lu udah mau masuk politik, mau jadi politisi, harus bersiap untuk disakiti dan menyakiti harus juga. Bersiap untuk dikhianati dan harus bersiap juga untuk melakukan perbuatan yang menyakiti juga. Karena politik itu ada momentum. Nah, ketika ada momentum itu, kesepakatan apapun tinggalkan. Begitu katanya. Benar. Wah, berarti udah cocok, kita nggak sejalan di politik gitu. Jadi bahkan orang yang kita anggap baik aja nih, kayak baik tuh orang, begitu masuk politik berubah jadi garang. Udah nggak punya hati nurani kayaknya. Walaupun masih ada juga politisi yang baik nih ya, tetapi biasanya semakin baik dia semakin terpinggirkan. Semakin nggak ada tempatnya. Oke. Informasi bahwa Prabowo cari pengganti Wapres Gibran, kita nyatakan hoax ya. Lanjut.